Belajar Alkitab bersama sahabat Hope Channel Indonesia. Hanya di YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Selamat datang di Diskusi Sekolah Sabat, diskusi pembelajaran Alkitab yang mendalam untuk menguatkan iman kepercayaan kepada Tuhan. Senang sekali bisa terus menemani pemirsa sekalian, sahabat-sahabat dari Diskusi Sekolah Sabat yang terus mengikuti pelajaran kita dari pekan ke pekan, di mana kita sepanjang triwulan kedua tahun 2023 ini membahas tentang satu tema, satu topik pekabaran yang sangat penting, pekabaran 3 malaikat atau 3 pekabaran kosmis. Dan saat ini kita sudah masuk di pelajaran yang ke-11. Terima kasih teman-teman dan pendeta juga yang sudah hadir bersama di studio untuk berdiskusi bersama dengan kita. Dan kita juga senang untuk menyapa teman-teman, sahabat-sahabat yang telah menuliskan komentar di YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat. Mungkin yang pertama saya boleh minta pendeta Leroy untuk membacakan. Ya, dari yang pertama ya, ada 2 ini dari Willis Sui. Salam semua, terima kasih penjelasan Sekolah Sabat yang sangat baik, yang sudah membuka mind saya untuk terus belajar. Tuhan memberkati pelayanan kalian semua di sana. Salam dari Gereja SDA Ulu Dusun, Sandakan, Sabah, Malaysia. Amin. Lalu dari Mercy Cray, puji Tuhan, terima kasih. Amin, puji Tuhan. Silakan. Ada dari Cika, Lingkuangan, puji Tuhan, pelajaran Sekolah Sabat boleh menjadi berkat untuk para pendengar Hope Channel. God bless buat para narasumber. Kemudian yang kedua dari Melanie Farmer, Shalom. Oke, dan terakhir Bang Sandi boleh baca. Dan dari Martin Gambidau, Shalom, kita sebagai manusia ciptaan Tuhan, buku manual itu adalah amat diperlukan karena di situ kita mendapat petunjuk dan pengajaran bagaimana caranya kita sebagai manusia harus hidup sesuai dengan petunjuk Sang Pencipta. Terima kasih kepada para pendeta karena dapat mendiskusikan pelajaran ini dengan baik sehingga senang dipahami. Amin. Terima kasih bagi teman-teman semua yang telah memberikan komentar, memberikan bagaimana kesaksian, cerita-cerita, bagaimana pelajaran Sekolah Sabat ini dapat membantu di dalam pembelajaran pribadi, keluarga, maupun di jemaat. Dan kami menerima masukan-masukan yang mungkin bisa membangun bagaimana program ini dapat lebih bermanfaat lagi bagi teman-teman yang mengikuti. Dan kembali saya menawarkan buku Sekolah Sabat walaupun sudah di akhir-akhir dari pelajaran Sekolah Sabat kita dan mungkin sudah sebagian besar memiliki, tapi kalau misalnya ada yang masih belum memiliki dan rindu untuk belajar mengenai 3 pekabaran kosmis ini, silahkan hubungi nomor call center Hope Channel Indonesia dan kami akan mengirimkan ke tempat Anda masing-masing dengan cuma-cuma. Pekabaran 3 malaikat ini sangat penting, sangat dibutuhkan oleh kita umat-umat Tuhan di akhir zaman. Di zaman di mana kita hidup sekarang ini. Jadi bagi teman-teman yang rindu untuk belajar, kami mengundang teman-teman untuk menghubungi kami. Kami akan kirimkan buku-buku, bahan-bahan yang dibutuhkan. Dan Anda juga dapat mengikuti tayangan video Diskusi Sekolah Sabat mulai dari episode pertama di dalam YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat. Dan lihatlah bagaimana Tuhan bekerja di dalam hati kita semua untuk mengubah kehidupan kita, mempersiapkan hidup kita untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Pekabaran 3 malaikat adalah pekabaran belas kasihan terakhir dari Yesus Kristus sebelum kedatangannya yang kedua kali. Pekabaran ini adalah Injil yang murni dan sederhana, Injil yang disajikan di dalam kebenaran masa kini. Di Wahyu 14 udah pasti pertentangan dan akhir zaman.
supaya tahu nanti Tuhan Yesus datangnya gimana, terus apa yang akan kita hadapi nanti. Wahyu 14 ayat, lupa Kak kalau ayatnya. Oke, Wahyu 14 ayat 9 sampai 11. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, "Jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata Anak Domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya." Kita akan dapat siksaan ya, akan dapat hukuman lah ya Kak kalau misalnya kita menyembah binatang dan patungnya itu. Tahun 1844 adalah penggenapan nubuatan 2300 petang dan pagi dalam Daniel 8 ayat 14, yang juga merupakan hari kekecewaan besar bagi umat Allah yang menunggu kedatangan. Namun Tuhan tidak meninggalkan dunia tanpa kesaksian tentang kebenarannya. Amos 3 ayat 7. Sungguh, Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, para nabi. Itulah sebabnya di tengah-tengah ideologi yang merusak, Tuhan membangkitkan sebuah pergerakan yang seiring waktu berubah menjadi gereja Masehi Advent hari ke-7 dan yang akan memberitakan kebenarannya di zaman terakhir kepada dunia. Pekabaran 3 malaikat. Pekabaran yang membuka mata akan pertentangan besar antara Kristus dan setan yang sudah terjadi dari mulanya, bahkan terus berlangsung sampai sekarang. Pekabaran yang mengajarkan bahwa kehidupan berasal dari kekuatan Tuhan Pencipta yang dalam 6 hari menciptakan kehidupan di bumi dan beristirahat pada hari ke-7. Pekabaran yang menegaskan bahwa Tuhan itu ada dan bahwa 10 perintah Allah tetap menjadi standar penghakiman utama Tuhan dan mengikat seluruh umat manusia. Pekabaran belas kasihan yang terakhir bagi umat manusia sebelum kedatangannya yang kedua kali. 3 pekabaran kosmis. Pelajaran ke-11 dengan judul Meterai Allah dan Tanda Binatang, bagian pertama. Ayat hafalannya terdapat di dalam Wahyu 7 ayat 2 dan 3. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon, sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Kita akan membuka diskusi kita dengan doa yang dibawakan oleh Bang Sandi. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami di surga, Allah yang Maha Kuasa, pada jam ini kami akan berdiskusi sekolah Sabat. Kami membutuhkan Roh Tuhan boleh hadir bersama dengan kami, sehingga Tuhan akan tuntun kami, dan kami boleh belajar dari satu kebenaran tentang pekabaran 3 malaikat, dan biarlah kami boleh melihat rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berdoa juga para pemirsa yang menyaksikan akan tayangan ini, kiranya Tuhan akan berkati mereka dan kami boleh belajar bersama dengan mereka. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami serahkan sesi Sekolah Sabat ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, kita bicara mengenai materai. Biasanya itu ada stiker-stiker di grup-grup WhatsApp nih, minta maaf di atas materai gitu ya. Jadi ada materai besar, terus ada orang yang duduk di atas minta maaf di atas materai. Atau materai sebagai
dulu tuh 6.000 ya. Kalau sekarang udah ganti kayaknya materai udah jadi 10.000 gitu ya. Sebagai penanda atau tanda tangan harus di atas materai sebagai tanda bahwa itu sah. Nah, apa sih materai ini sebenarnya, Amy? Kalau bagi saya, Kak, dari sebanyak pelajaran yang sudah saya mengerti, materai itu sesuatu tanda seperti Kak Yola tadi bilang, sesuatu yang sah, resmi, dan termasuk juga tanda kepemilikan. Makanya kalau orang tanda tangan di atas materai harus kena meterainya. Iya. Artinya tanda tangan itu berkuasa atas orang tersebut. Mungkin itu Kak dari saya. Oke, kalau Bang Sandi? Iya ya, apa yang disampaikan Kak Emi tadi ya, itulah arti dan pengertian dari materai. Nah, kalau dulu fungsi materai adalah untuk tanda ya, tanda tangan ya, karena biasanya kalau raja menulis sesuatu, dia akan mencapkan cincinnya bahwa itu adalah sah secara hukum. Ya, jadi kalau ada materai berarti itu suatu tanda dan sah secara hukum. Oke. Nah, kalau di ayat hafalan yang tadi kita sudah baca bersama ya, ada materai Allah yang akan diberikan kepada hamba-hamba Allah pada dahi mereka. Tanda seperti apa ini, Pendeta? Karena kalau zaman teknologi sekarang banyak sekali ya katanya tanda-tanda ini yang akan ditempel lah, apakah itu visible dan benar-benar literal, lalu ada juga yang chip dan segala macam sebagai mungkin tanda binatang. Bagaimana Pendeta? Ya, kita memang tergoda untuk begitu ya, karena kan lebih enak ya, sekarang lebih gampang ya kelihatan, oh ini miliknya setan, miliknya Tuhan kan. Ya, dan saya harus katakan sebelum menjawab ya, kita ya artinya dari banyak pengalaman dari sejak awal ya. Saya ingat dulu waktu saya SMA, itu waktu masih di Siantar, di asrama, saya di asrama, muncullah sabun pertama kali yang memakai barcode. Masih ingat dulu itu namanya Kamai. Wah, kalau orang sudah pakai Kamai, harumnya kemana-mana. Jadi kemudian kita prediksi, ini milik setan, jangan dibeli. Ada bikin teori-teori seperti itu ya. Tapi yang jelas itu sebuah identifikasi. Bicara tentang misalnya tanda binatang, ini beda ya dia bikinnya. Dia bikin meterai untuk Allah, tapi tanda untuk binatang. Ya. Itu bahasa yang kita pakai ya. Jadi kedua-duanya ini adalah tanda. Tadi sudah dibilang ya, kepemilikan, ada lagi tanda ya katakanlah perlindungan, tanda pengesahan. Ya kira-kira begitu. Jadi dua-duanya ini seperti demikian. Yang walaupun kita pasti jamin bahwa yang namanya tanda binatang itu sudah pasti tidak akan membuat orang itu beruntung. Nampaknya saja beruntung. Pada akhirnya akan membawa kepada celaka kan begitu. Nah, kalau begitu ini kemungkinan seperti apa ya, gitu ya? Apakah mungkin ini tanda fisik, tanda yang dibuat orang begitu ya? Tentu tidak. Orang tidak akan pakai karena ini bicara spiritual ya. Ini sesuatu yang berurat berakar ya pada pengetahuan kita, pada praktek hidup kita. Kita bicara tentang meterai. Hanya bedanya ketika berbicara tentang si tanda binatang ini, ada dia pakai dua ya. Ada di pada dahi, ada pada tangan ya. Ya, di satu sisi kita mungkin tergoda, mungkin yang di tangan itu pasti kelihatan gitu ya. Nah, tapi tidak juga. Yang jelas itu adalah sistem berdasarkan lifestyle orang terhadap kepercayaan tertentu ya, atau kepada sebuah pengumuman tertentu. Jadi dengan demikian itu besar kemungkinan tidak terlihat, tapi menjadi identifikasi karakter atau tabiat dari orang. Sehubungan dengan apakah itu adalah perintah atau perkara yang Tuhan maksudkan untuk dituruti atau yang setan maksudkan. Ya. Oke. Nah, kalau kita ngelihat ayat hafalan Bang Sandi di Wahyu 7 ayat mungkin dari pertama 1 dan 2 dan 3 terutama ya. Lalu di pasal sebelumnya kan ada 6 materai juga yang dibuka. Lalu di ayat di pasal ke-7 tiba-tiba ada materai yang lain yang akan ditempatkan atau dimateraikan, diberikan kepada umat-umat Tuhan. Ini tentang apa? Kira-kira Bang Sandi
Tahu nggak? Pernah belajar nggak? Sebelum kita nanyanya nanti ke pendeta lagi. Ya, memang dari materai ke-6 ya, ke-7 itu ada jeda. Ada malaikat katakan jangan dulu, karena saya mau materaikan dulu ya. Jadi mungkin sebelum malapetaka itu jatuh ya dan menimpa orang-orang pilihan Allah, kita harus bedakan dulu mana mereka, mana yang pengikut binatang itu, mana pengikut Kristus ya. Jadi kalau kita lihat sejarah ya, ketika bangsa Israel keluar ya, ketika mereka harus memotong domba dan membubuhinya di di pintu mereka lah, itu sebagai satu, saya bilang bisa materai tanda bahwa ini adalah umat Allah, jangan diapa-apakan. Jadi ada perlindungan kepada mereka ketika malapetaka itu datang. Jadi saya pikir ketika kita membahas ini, kalau kita bicara binatang itu mengerikan, tetapi kita boleh lihat dari sudut pandang lain bahwa ini adalah satu kasih Tuhan kepada kita. Mungkin itu, Pak. Kalau pendeta? Ya. Jadi ini yang pertama ya, karena ditanya tadi 6 materai pertama ya, apakah ada hubungannya dengan yang jelas kalau bicara tentang 7 materai. Oke lah, ada ini mungkin saya terangkan dengan cara begini ya. Ini kan seperti meta naratif ya. Nah, kalau kita nonton film biasanya kan, kalau ada genre-nya meta naratif, sesuatu yang terjadi di atas mempengaruhi sesuatu yang di bawah, atau yang sesuatu di bawah yang terjadi itu ada hubungannya dengan yang di atas. Nah, materai ini dipandang dari cara pandang seperti ini, bahwa ada sesuatu yang dilakukan di atas yang mengizinkan terjadinya sesuatu di bawah, artinya di bumi. Itulah materai. Jadi ini peristiwa, rentetan peristiwa, atau dalam bahasa profesinya ini apokaliptik seperti gitu. Terjadi sesuatu yang beruntun dari sini ke sini sampai nanti kepada kedatangan Tuhan. Itu yang ke-7 kan begitu. Tapi kemudian pada pasal yang ke-7 tiba-tiba masuk etafalan. Ujuk-ujuk kemana. Tapi yang jelas ini, ya seperti saya katakan tadi, bahwa kalau ini sebuah sebuah penandaan bahwa engkau milikku, engkau kulindungi, engkau pengesahan yang dariku, dari otoritas tertentu, either itu dari Allah sendiri atau dari setan, maka ini berarti ada peristiwa tertentu yang terjadi yang menandakan bahwa itu dibutuhkan begitu ya. Jadi kenapa orang memberikan tanda tangan atau katakanlah materai ya, materai. Kenapa? Karena ada sesuatu yang mau dia klaim, ada sesuatu yang mau dia lindungi kan. Nah, dan ini ditujukan kepada orang-orang yang mau diselamatkan. Nah, berarti ini peristiwa dong. Nah, jadi kira-kira begitu. Mungkin itu clue-nya dulu. Oke, thank you pendeta. Nah, kita juga melihat pelajaran sepanjang pekan ini itu sudah masuk di pekabaran malaikat ketiga. Ya, dari sebelum-sebelumnya kita sudah pelajari malaikat pertama, pekabarannya takutlah akan Allah, muliakanlah Dia, telah tiba saat penghakimannya, sembahlah Tuhan pencipta, mengenai penyembahan. Lalu kita masuk di pekabaran malaikat kedua, sudah rubuh Babel, yaitu sistem peribadatan atau penyembahan yang tidak sesuai dengan pekabaran malaikat pertama atau Allah sang pencipta. Lalu tiba-tiba datang nih pekabaran malaikat ketiga yang menyatakan jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu. Nah, kesannya kan seperti terpisah-pisah ya antara pekabaran malaikat pertama, kedua, dan ketiga, kayak beda-beda gitu. Yang satu penyembahan, oke. Lalu di sini sudah rubuh Babel itu, sistem penyembahan yang palsu itu, lalu tiba-tiba tanda binatang. Kalau dari Emi, kira-kira puzzle-nya gimana ini pekabaran 3 malaikat ini? Oke Kak, jadi melanjutkan yang pendeta sampaikan tadi mengenai materai. Jadi ini memang adalah rentetan peristiwa. Jadi kalau dari sudut pandang saya secara pribadi yang bisa saya lihat, benang merah yang saya bisa lihat sih Kak dari pekabaran malaikat pertama, kedua, ketiga itu menekankan tentang kesetiaan, penyembahan kepada Tuhan yang benar. Seperti itu, karena malaikat pertama seruan nyaring untuk menyembah Tuhan pencipta langit dan bumi.
itu panggilan untuk kembali setia. Kemudian malaikat kedua juga sudah rubuh Babel, artinya tentang Babel yang sementara menipu itu, artinya akan musnah, akan selesai. Jadi kalian mau pilih yang mana? Begitu juga pekabaran malaikat yang ketiga tentang jangan menerima tanda binatang atau patung itu. Artinya dari pertama, kedua, ketiga adalah pilihan untuk setia dan penyembahan kepada Tuhan yang benar. Mungkin itu. Oke. Bang Sandi? Ya, tadi sudah disebutkan ya sama Kak Emi. Berarti ada 3 ya. Yang pertama itu penyembahan, kedua otoritas, dan ketiga kesetiaan. Ya. Bagaimana kita mau diselamat kalau yang kita sembah aja salah gitu lah kira-kira. Dan kita sudah belajar ya beberapa pekan yang lalu, kita ini makhluk penyembah ya. Tuhan ciptakan kita sebagai makhluk penyembah. Ada sesuatu yang kita puja. Di Sabat yang lalu sudah disampaikan dalam pelajaran kita. Jadi saya pikir itulah benang merahnya, hubungannya ya. Jadi penyembahan, otoritas, kesetiaan. Nah, kalau kita sudah menyembah yang benar, kadang-kadang otoritasnya sudah pasti jelas yang benar. Tetapi kadang-kadang ini kesetiaan kita belum tentu. Ya, tadi pendeta sudah sebutkan, di dahi, di tangan. Bisa saja dia mengerjakan pendeta ya. Di tangan ini berarti dia sedang mengerjakan ya. Tapi dia artinya kita ini orang dalam ya, orang dalam. Berarti kan advent dia di dahinya gimana ya? Ada tetapi tidak dikerjakan. Karena di tangannya tidak ada. Badannya di situ, hatinya di mana? Itulah, itu ya. Kadang-kadang kita kan seperti itu, pendeta. Nah, itulah gambaran. Jadi pekabaran 3 malaikat ini mengajak kita, ayo kembali setia. Mungkin seperti itu, Kak. Amin. Nah, setia itu artinya kan terus-menerus ya, nggak cuman setia hanya di periode ini, lalu kok Tuhan nggak datang-datang, atau kok Tuhan nggak jawab doa saya. Artinya habis itu berubah hati menjadi tidak setia. Di akhir dari pekabaran 3 malaikat disebutkan, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus. Ketekunan gitu ya. Dalam pelajaran sekolah Sabat kita dikatakan hupomone. Benar, pendeta? Baca I, U-nya ya. Hipomoni. Hipomoni. Ya. Hipomoni. Nah, artinya setia yang tekun gitu. Setia yang terus-menerus. Kita sudah menanyakan polling kepada teman-teman dari Instagram Hope Channel Indonesia. Pertanyaannya, kamu orang yang tekun atau enggak? Nah, ini jawabannya menarik karena kira-kira gimana? Lebih banyak yang bilang ya, orang yang tekun, atau yang enggak? Enggak kayaknya ya. Enggak ya? Enggak. Enggak ya? Ya, 60%. 59 lebih tepatnya, 59% mengatakan bukan orang yang tekun. Dan ketika ditanya ketekunan itu apakah dari sifat bawaan atau bisa dilatih atau tergantung situasi, 63% mengatakan bisa dilatih ketekunan itu. Tapi ada juga yang menjawab tergantung situasi 24% dan sifat bawaan 13%. Saya mungkin lebih cenderung kepada sifat bawaan. Karena kayaknya ada aja orang yang bisa tekun melakukan segala sesuatu tuh fokus di situ sampai dia selesai gitu. Sedangkan ada juga orang yang nggak bisa cepat bosan dan pertanyaan selanjutnya adalah apa yang biasanya membuat kamu tidak tekun? Apakah bosan ataukah gagal berulang kali? Tidak menyukai hal yang sedang ditekuni ini, atau ingin hasil yang instan. Paling banyak, 33% menjawab bosan. Tidak tekun melakukan satu pekerjaan yang mungkin panjang atau membosankan. Tidak tekun belajar Alkitab, mungkin karena dirasa membosankan. Hampir sama, 25% ingin hasil yang instan, ingin cepat kelihatan hasilnya. 24% gagal berulang kali. Ini mungkin kalau dalam olahraga mungkin ya. Kita pengennya olahraga cepat kelihatan ototnya gitu ya. Pengen yang instan, atau kalau udah kayaknya saya udah olahraga satu minggu ini nggak ada perubahan apa-apa, gagal, akhirnya tidak tekun. Dan 18% menyatakan tidak menyukai hal yang ditekuni.
Lalu kita meminta tips juga kepada teman-teman gimana caranya biar bisa jadi orang yang tekun. Di sini mulai melakukan hal yang kecil. Ya, ini seperti ayat Alkitab, setia pada hal kecil, setia juga pada perkara yang besar. Passion katanya ada juga. Wah, kalau menyukai hal yang kita inginkan pasti tekun. Lalu fokus dengan tujuan dan juga waktu atau waktu yang akan menjawab mungkin ya ketekunan itu. Nah, seperti apa sih ketekunan yang di dalam Wahyu 14 ayat 12 ini? Ketekunan orang-orang kudus, bagaimana caranya supaya kita bisa tekun? Mungkin dari Bang Sandi dulu. Oke, baik. Kalau kita lihat di ini ya, KBBI, ketekunan itu berarti bekerja dan berusaha dengan sungguh-sungguh ya. Tadi sebenarnya kalau menurut saya itu lebih kepada dilatih ya. Dilatih dalam hal kecil. Nah, bagaimana kita supaya tekun ya? Saya analogikan seperti ini. Saya ini kan dari rumah bersih ya. Kemudian saya pergi kemana gitu, ke sesuatu tempat, terus saya main seharian lah. Saya pulang ke rumah, saya ini merasa kotor, ya, udah kena debu, tercemari debu, mungkin kena ciprat, becek atau apa segala. Saya harus bersihkan, ya. Makanya saya pulang mandi, saya bersihkan. Nah, saya pikir itulah yang harus kita pikirkan setiap hari dalam kehidupan kita, bahwa kita tercemar oleh pengaruh-pengaruh informasi yang negatif ya. Itu kan kita tercemar itu. Nah, tapi kalau kita tidak menyadari, maka trik setan tadi ya, penipuan yang akan merongrong kita. Itu sebabnya kita perlu membersihkan diri kita dengan ya mungkin saat teduh dengan Tuhan pagi atau petang. Ya. Mungkin kita membaca firman Tuhan, kita bentengi. Artinya kita harus murnikan kembali. Kita harus bersihkan. Jadi dilatih, ya, berusaha. Mungkin setan akan berusaha menyibukkan kita, kan? Iya. Dia akan. Saya pernah menjadi bapak rumah tangga. Satu hari itu sibuk benar. Saya nggak tahu apa aja. Ada aja. Apalagi punya anak. Kok ini dibersihkan nggak pernah selesai pekerjaan rumah tangga itu. Akhirnya renungan pagi, renungan malam kadang terlewatkan. Pagi iya, malam enggak. Ya. Kadang kita udah niatkan membaca ini, belajar firman Tuhan, lewat pendeta. Nah, hal-hal seperti itu ya. Dan mungkin kitab Wahyu sudah mengamarkan kita seperti jemaat Laodikia yang suam-suam kuku, kadang-kadang rajin, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang tekun pendeta, kadang-kadang tidak. Itulah sebabnya saya analogikan tadi, tubuh kita ini kotor, tercemar, kita harus datang kepada Tuhan, kita harus murnikan lagi ya dengan belajar akan firman Tuhan. Gitu. Ini ada tambahan sedikit Kak. Jadi jawabannya sih juga ada di ayat itu. Yang pasti untuk tekun kita harus menuruti hukum Allah, perintah Tuhan dan juga iman kepada Yesus. Dalam hal ini dua-duanya adalah mengenai kasih Tuhan. Bagaimana kita bisa tekun, sama seperti yang tadi Bang Sandi sampaikan juga. Kalau atlet mau kejar satu tujuan, kenapa mereka bisa tahan dengan latihan yang begitu keras? Karena mereka punya passion di situ, dan karena mereka rasa ada sesuatu yang menyenangkan mereka. Nah, kalau umat Tuhan merasa bahwa penyembahan pada Tuhan, penurutan pada Tuhan, iman pada Tuhan itu, mereka rasakan dulu cita rasa kasih Yesus. Itu pasti dengan pertolongan Tuhan ya. Karena kita juga lemah. Dengan pertolongan Tuhan, Tuhan pasti akan bantu kita untuk bergantung pada Tuhan, sehingga setiap hari kita akan terus belajar, melatih diri agar tetap tekun. Oke, thank you. Sebelum pendeta nanti akan menambahkan ya, kita akan saksikan dulu yang satu ini. Oke, kita kembali lagi dan masih di Wahyu 14 ayat 12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus. Gimana pendeta? Nah, boleh kita masuk dulu. Apa sih yang disampaikan ayat 12 ya? Ayat 12 ini kan menarik ya. Ada sesuatu yang saya kira penting untuk dipahami ya. Bagaimana caranya Yohanes menulis kata ini ya, kalimat ini ya. Ini satu kalimat saya kira ya, yang terpenting di sini. Tapi di bahasa aslinya tidak ditemukan kata istilah terpenting ya. Mungkin in a sense ya, dia akan katakan itu. Tapi sebenarnya dia sedang mengatakan seperti ini. Di sinilah atau inilah atau apalah ya. Ya, inilah ya
ipomoni atau endurance atau ketahanan, kesetiaan, ketekunan dari orang-orang kudus itu. Dia sedang mengatakan seperti gitu. Jadi inilah dia. Dan apa itu? Dia pakai istilah singular. Satu. Hanya satu, jadi bukan dua. Satu, apa itu? Dia pakai substans, yaitu gantinya menyatakan bahwa mereka yang memelihara, tetapi dia katakan pemelihara. Jadi ketahanan, ya artinya ipomoni dari orang-orang kudus itu adalah ya ini tadi, pemelihara. Jadi orangnya langsung. Bukan bicara tentang kerjanya ya. Ada orang kerja, ya oke sekarang berbakti, tapi besok enggak. Kita berbicara tentang si worshipers di sini, bukan worship. Ya, Wahyu 14 ayat 12 berkata ya dalam ITB Indonesia Terjemahan Baru, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus ya. Saya berhenti di sana saja. Tapi ada sesuatu yang penting kita pahami ketika kita melihat kepada bahasa aslinya. Ya, karena dalam bahasa aslinya dikatakan seperti ini. Saya translate secara langsung ya. Disinilah atau inilah ketekunan orang kudus itu. Apa itu? Yaitu pemeliharaan atau pemelihara perintah Allah, perintah-perintah Allah dalam jamak disebutkan, dan iman Yesus. Jadi intinya ada satu sebenarnya yang membuat orang itu tekun. Orang-orang kudus itu tekun. Yaitu apa? Kalau mereka menjadi orang-orang yang memelihara. Jadi orang yang memelihara dan itu berkesinambungan, maka mereka menjadi pemelihara. Mereka menjadi penurut atau pelaku firman Allah dan iman Yesus, kira-kira begitu. Jadi itu yang disampaikan kepada kita. Jadi ini bukan orang yang hanya sekedar sekali ini dia pelihara, besok tidak lagi. Tidak. Karena yang dibicarakan di sini substansinya, orangnya langsung. Orang yang rajin, orang yang memelihara, orang yang karena begitu ya. Jadi tidak dalam bentuk kata kerja disebutkan ya, tapi dalam bentuk partisipal yang merujuk kepada substans orang yang telah teruji melakukannya terus-menerus ya dalam hubungannya dengan firman Tuhan atau perintah Tuhan dengan iman Yesus. Kira-kira demikian. Dan itu singular ya pendeta ya? Ya, singular. Jadi berarti ya yang dipakai adalah ini tadi. Jadi bukan dua, teruntes, ini ya. Dan ini gitu. Ya, bukan. Ya, jadi tapi yang satu ini pegang dua. Satu itu hukum, yang kedua adalah iman Yesus. Dua dipegang. Tapi satu. Ya dia pakai ya. Estin, ya kira-kira gitu. Oke, thank you pendeta. Nah, iman Yesus ini dalam bahasa di Alkitab bahasa Indonesianya juga iman kepada Yesus, dan di pelajaran kita juga dibahas yang menuruti perintah Allah dan iman Yesus. Kita dituntut bukan hanya memiliki iman di dalam Yesus, tetapi juga iman dari Yesus, artinya imannya Yesus. Apa maksud dari iman Yesus ini? Kak Emi boleh mungkin. Oke Kak, makasih. Saya mengutip dari pelajaran Sekolah Sabat di hari Senin. Ini dikatakan bahwa di paragraf pertama, di bagian tengahnya, melalui kehidupan yang sepenuhnya bergantung pada Bapa, mengenai Yesus ya, bahkan di saat yang baik dan saat terburuk, bahkan disalib, Yesus telah dipersiapkan. Kemudian ini, saya highlight, Juru Selamat mempercayai bahkan ketika di sekelilingnya keadaan menuntutnya untuk ragu, bahkan ketika tampaknya Allah telah meninggalkan dia, Yesus tidak menyerah. Ada 2 poin Kak yang saya mau angkat. Pertama, bagaimana kita bisa memiliki iman Yesus dan apa itu iman Yesus? Iman Yesus itu bagian Sekolah Sabat paling terakhir bilang adalah iman yang dalam, iman yang begitu percaya dan berkomitmen sehingga ia tidak dapat digoyahkan oleh setan dan semua cobaan. Artinya, seperti tadi diskusi sampaikan, untuk punya imannya Yesus yang tidak tergoyahkan, yang setia sampai di kayu salib, sampai mati, dia pertama punya pilihan. Itulah kenapa pendeta tadi sampaikan, Bang Sandi bilang, itu perlu dipupuk, perlu dipelihara. Karena Yesus, dia punya pilihan untuk tidak percaya, dia punya pilihan untuk menyerah, tapi dia ambil pilihan untuk terus pelihara itu ketekunan. Nah itu yang pertama. Kemudian kedua, mengenai punya hubungan dengan Bapa atau dekat dengan Tuhan. Kenapa? Karena saya pribadi pernah bertanya seperti ini. Yesus mah gampang. Kan dia Yesus.
Wajar dia bisa bikin itu. Tapi setelah direnungkan lebih dalam, oh ternyata kenapa Yesus menolak godaan setan? Karena dia dekat dengan Bapa. Contohnya begini, saya dekat dengan Kak Yola. Ada orang yang bilang, oh Kak Yola orangnya begini. Tapi karena saya lebih kenal Kak Yola, jadi saya bilang, enggak, Kak Yola tidak seperti itu. Jadi saya menolak untuk percaya apa yang dikatakan yang palsu, karena saya tahu jelas seperti apa karakter, artinya saya punya hubungan yang dekat. Jadi dua hal itu yang bagi saya secara pribadi sangat mengena, karena Yesus punya iman seperti itu, dia dekat dengan Bapa. Kedua, dia memilih, artinya dia memelihara pilihan-pilihannya untuk tekun, setia kepada apa yang Bapaknya perintahkan kepadanya. Mungkin itu dari saya. Bang Sandi, ada yang mau ditambahkan? Iya ya. Nanti di akhir zaman ya kita akan menghadapi berbagai penganiayaan mungkin ya. Tapi Matius juga sudah jelaskan, bagi orang-orang pengikut Kristus mereka akan dianiaya, mereka akan dibenci ya. Nah, tadi yang kita bahas hipomone tadi ya, kita perlu ketekunan di situ memang. Seperti Kak Emi sampaikan ya, iman yang Yesus miliki ya, ini dalam kategori Yesus itu manusia. Dia memang harus perlu iman. Ya, ketika Allah meninggalkan dia pada saat-saat kritis, ya. Nah, kita juga nanti akan menghadapi hal seperti itu. Nah, jadi biarlah pelajaran dari iman Yesus tadi akan menjadi pegangan kita ketika kita akan hidup di akhir-akhir mungkin ya di mana bilangnya ya, pada masa-masa ini kalau kita akan mengalami hal seperti ini. Mungkin itu, Kak. Dan saya mau bacakan juga highlight di pelajaran hari Senin. Iman yang percaya ketika tidak dapat melihat. Percaya ketika tidak dapat memahami. Bertahan ketika hanya ada sedikit untuk berpegangan. Ini sulit ya, menurut saya sih sulit. Karena memang kita lebih cenderung untuk percaya sesuatu yang kita lihat. Tapi ketika kita tidak bisa melihat, ketika kita tidak mendapatkan jawaban, ketika kita tidak mengerti, dan satu-satunya yang harus kita ini adalah ya udah percaya aja gitu sama Tuhan. Umat Allah telah belajar untuk hidup dengan iman hari demi hari, mulai dari sekarang. Ini bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul. Jadi ya memang harus dilatih ya, pendeta, bagaimana hubungan kita dengan Bapa. Nah, kita masuk di dalam pelajaran kita bukan hanya tentang ketekunan, tetapi materai Allah dan tanda binatang. Kalau tadi kita sudah membahas mengenai materai Allah, tanda ya, tanda yang Tuhan berikan kepada umat-umatnya. Nah, tanda binatang ini, karena kita kalau mau lihat dia apa, kita harus kembali kepada siapa binatang itu. Dan binatang itu kita dapat lihat di Wahyu 13. Ada dua, binatang yang muncul dari dalam laut atau binatang yang muncul atau keluar dari dalam bumi. Dan kita akan lebih fokus di yang binatang yang pertama ya, pendeta ya. Binatang yang muncul dari dalam laut. Identifikasi yang pertama yang bisa kita lihat di sini adalah di ayat 1 dan 2. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, kakinya seperti kaki beruang, mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Dan kita bisa melihat gambaran-gambaran ini ada di dalam Daniel 7. Tapi mungkin pendeta bisa berikan penjelasan mengenai 2 ayat pertama dari Wahyu 13 ini, pendeta. Baik, jadi ini sekarang tugas kita mengidentifikasi ya. Bukan cocokologi, bukan. Tapi kita berusaha. Nah, sekarang kita banyak berdoa ya. Kita harus berdoa agar jangan sampai ada orang-orang yang terluka pada akhirnya sebenarnya dia sudah dekat kepada kebenaran itu, pada akhirnya tersinggung. Ya kan begitu. Yang jelas kalau kita lihat identifikasi, jadi ciri-ciri dari binatang ini adalah sebuah binatang komposit dari binatang-binatang yang dilihat oleh Daniel. Bukan, pasal 7. Kita tahu bahwa yang pertama, binatang pertama yang dilihat oleh Daniel ada singanya. Ya kan? Yang kedua,
Ini urutannya seperti ini. Iya. Ya kan? Ada macan tutulnya ya. Iya. Ada Beruang. juga beruangnya ya. Jadi kira-kira begitu ya. Tapi dia bikin terbalik ya. Jadi macan tutul, beruang, singa. Kalau Daniel, singa, Beruang. lalu itu dikumpulkan. Lalu pada waktu kita bicara tentang binatang keempat yang dilihat oleh Daniel, apa yang dilihatnya? Itu adalah binatang yang menakutkan katanya, yang luar biasa. Tapi tidak dijelaskan seperti apa. Nah, nggak terlalu detail. Jangan-jangan ini dia maksudnya, ini binatangnya. Karena itu harus binatang yang keempat, dan ini binatang keempat. Ya walaupun dalam skopnya Wahyu, dia lebih bicara tentang, yang periode yang sebelumnya sudah selesai. Sekarang tinggal ada naga, yaitu setan, lalu muncul binatang yang dari laut. Iya. Muncul dia, tapi jangan dibilang keluar ya. Kalau keluar berarti dia nggak people power lagi. Dia muncul dari sana, dia di situ. Lalu kemudian diberikanlah kuasa. Nah, dari urut-urutan yang dipakai dengan memakai kronologi dari Daniel punya nubuatan, termasuk juga sejarah untuk Daniel, maka kerajaan apakah yang muncul setelah 3 kerajaan berlalu? Roma. Ya, Roma. Itu dia. Tapi, ada tapinya nih. Kelihatannya ada sesuatu yang perlu diperhatikan di sini. Karena apa? Karena kita tahu dalam sejarah bahwa bagaimana caranya agama itu pada akhirnya menguasai Roma. Karena kalau kita bicara tentang binatang yang keempat, maka itu political power, bukan? Bagaimana caranya? It doesn't make sense. Dan lagi pula, ciri-ciri dari si binatang ini lebih dekat kepada agama. Contohnya menghujat. Iya. Ini kalau menghujat, bicara politik nggak ya? Nggak ya? Ini bicara agama. Lalu bicara tentang dia mau ambil ini, dia mau ambil ini, dia mau hukum ini, dia hantam orang kudus, dia bagaimana, dia mau nganiaya, kan begitu. Lalu ada penyembahan di dalamnya. Oh, ini berarti sesuatu ya. Dan rupa-rupanya sejarah membuktikan bahwa ada clue ke sana. Bahwa ketika Konstantinopel pada akhirnya meminta, aku pindah saja ke Turki, apa namanya? Ya, apa istilahnya, Turki atau apa ya? Yang di Asia Kecil ya. Iya, Apa betul. negara ada apa di itu? situ. Nah, pokoknya di Konstantin ya, di Konstantinopel itu ya. Betul. Nah, jadi dan itu memberikan ruang. Jadi artinya kekosongan tahta itu kemudian diisi. Dan luar biasanya pada waktu itu supremasi gereja-gereja itu luar biasa ya. Yerusalem menganggap dia paling top. Alexandria menganggap dia paling top. Antioquia dari mana Paulus dan Barnabas diutus anggap paling top. Tapi ujung-ujungnya siapa yang paling dekat dengan kekuasaan, maka itulah yang paling top, bukan? Dan itu adalah Roma. Ya, jadi Roma yang masuk. Tetapi ingat, ini Roma jangan lagi dianggap sebagai satu kekuasaan yang hanya single power, enggak. Dia harus combine ya. Dia harus ada unsur politiknya, state, ada juga unsur keagamaannya, kira-kira demikian. Ya, dengan karakteristik-karakteristik yang kita dapatkan, khususnya ketika mengcompare Daniel dan Wahyu. Ya, sama seperti yang dinyatakan ya, bahwa mempelajari kitab Wahyu ini nggak boleh hanya Wahyu. Ya. Harus dua-dua. Ini harus 2 jilid di-combine satu. Nggak boleh masing-masing gitu, nggak bisa ya. Kira-kira begitu. Jadi kita dapat pertolongan dari Daniel. Oke. Dan ini juga dibantu dengan identifikasi dari ayat-ayat selanjutnya ya Pendeta ya. Nanti kita akan membahasnya lagi dan kita akan seperti tadi yang dibilang, ini bukan cocokologi, tapi ketika kita melihat semuanya, ini tepat memang seperti itu. Ya. Jangan kemana-mana karena kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Wahyu 13 ayat 3 dan 4, identifikasi selanjutnya dari binatang yang muncul dari dalam laut. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikut binatang itu dan mereka menyembah naga itu. Karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata siapakah yang sama seperti binatang ini dan siapakah yang dapat berperang melawan dia. Kita telah melihat ceritanya juga ya tadi seperti pendeta katakan bahwa kalau belajar kitab Wahyu harus belajar juga kitab Daniel. Di Daniel sudah pernah disebutkan bahwa ada yang kena luka dan lukanya itu membahayakan tapi dia sembuh. Dan itu kembali lagi merujuk kepada Roma, tapi bukan hanya Roma
secara negara ya pendeta ya, tadi Iya. seperti sudah disampaikan, tapi persatuan antara politik dan agama. Mungkin pendeta bisa kasih tambahan dari hal Ya, ini. ketika membaca berikutnya kepada ciri-ciri yang disampaikan soal luka ya. Sebenarnya di pelajaran kemarin perusahaan disebut menyebutkannya tadi angkanya ya, 1260. Ada sebenarnya ada 3 model ya, 3 model sebutan angka periode yang disebutkan dalam Daniel dan kitab Wahyu untuk merujuk kepada periode yang sama, yaitu 1260 tahun. Yaitu yang pertama ya kita paling tahu itu 3,5 masa, 1 masa, 2 masa, setengah masa ya. Tapi ada lagi yang lain itu 42 bulan. Betul. Lalu ada yang 126 1260 hari. Yang semuanya ini merujuk kepada 1260 tahun. Dimulai dari tonggak 538 sampai 1798. Ya kita tahu bahwa supremasi itu kan berkembang ya, gradually menjadi lebih luar biasa. Tapi luar biasanya di tengah-tengah mereka semakin lebih hebat dan di mana orang tidak bisa melawan, tiba-tiba datang jenderal. Diutus, ditangkap tuh paus. Dan itu sejarah menyebutkan ditangkap dan disuruh menghadap ya. Lalu ketika berhadapan dengan si raja ya, maka disuruh merangkak, bayangkan. Yang tadinya dia yang paling top harusnya. Raja itu bahkan dilantik oleh bishop, katakanlah begitu ya, Bishop of Rome. Tapi kemudian dipatahkan, luka. Dan kemudian terjadi kevakuman, ya nggak bisa lagi. Tapi ya muncul lagi setelah sekarang. Dan sekarang kita terkagum-kagum ya dengan humanisme, movement dan segala macam ya. Jadi itu yang kita bisa dapatkan ya, bahwa ada ciri khas ke sana. Memang sih susah untuk mengatakan, masa iya gitu ya. Tapi that's the thing. Karena dari sejak awal itu ada rentetannya. Karena begini, bicara tentang apokaliptik, itu memberikan kita semacam peluang ya untuk bisa tahu mana itu cara mengidentifikasi. Kalau profesi mungkin agak susah ya, nubuatan secara umum. Oke, akan terjadi begini, that's all. Tapi kalau kita bicara tentang apokaliptik, ini bicara tentang ada urut-urutan yang disebutkan. Setelah Babylon apa? Oh, Media Persia. Setelah itu apa? Greece. Setelah itu apa? Rome. Nah, tiba-tiba muncul, oh enggak dong. Ini seharusnya bukan ini dong. Apa dong? Mesir dong. Enggak bisa. Ada urut-urutannya. Lalu si Wahyu ini oleh petunjuk Yesus Kristus, ya, Wahyu kan surat Yesus. Bukan suratnya Yohanes, bukan. Itu suratnya Yesus. Cuman si Yohanes disuruh nulis. Tulis ini. Lalu disampaikan. Itu untuk melanjutkan apa yang disampaikan oleh si Daniel kepada kita di zaman sekarang. Tapi bedanya dengan si Daniel, ketika Daniel dibilang, kamu jangan khawatir. Ini bukan untuk masamu, nanti masa depan. Kita dibilang, ini masamu. Ini sekarang terjadi. We are in the duration of time right now. Oke, lanjut lagi pendeta. Di ayat 5 dan 6 ya. Dan ini tadi pendeta sudah sebutkan juga, dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Tadi sudah disebutkan juga. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya dan semua orang yang diam di surga. Ketika kita bicara mengenai hujat, kita melihat juga di dalam Alkitab bahwa hujat Yesus pernah dibilang menghujat Allah karena 2, mengaku sebagai Allah dan memiliki kekuasaan untuk mengampuni. Dan kedua hal ini benar-benar dipenuhi, digenapi di dalam ciri-ciri dari identifikasi binatang yang muncul dari dalam laut. Pendeta boleh tambahkan? Ya, kesimpulannya adalah ini bicara tentang penyembahan. Ini bicara tentang mengambil alih ya, hujat, ada hujat. Jadi ada 2 macam ya. Kalau untuk Yesus kan dia jadi Yesus itu dituduh lalu kemudian ditangkap, dihukum mati bukan karena dia berbuat baik, bukan. Karena penistaan agama. Ya kan? Kan itu istilahnya dalam bahasa sekarang. Karena dia mengatakan bahwa dosamu sudah diampuni. Siapa kamu gitu? Kamu sudah ambil role-nya Allah, hanya satu-satunya yang bisa, karena mereka nggak tahu ini siapa Yesus, kan begitu. Tapi kemudian ada juga arti yang lain. Nah, ini bicara tentang antikristus ya. Jadi anti di situ bisa saja bukan hanya mengambil role, tapi memang menggantikan. Dan kita lihat orang ini
Ya, bukan orang ya. Ini kekuatan ini. Kekuatan ini menyebutkan bahwa dia bahkan buka mulutnya untuk menghujat Allah. Nah, mungkin tidak bilang, aku gak percaya kau, gitu. Bukan begitu. Tapi ada cara-cara dia menyatakan itu. Jadi perbuatan kita bisa dianggap jadi hujat kepada Allah, bukan? Jadi bukan sekedar untuk katakan, aku gak percaya Tuhan, bukan. Karena sama seperti Yesus. Emang apa yang dia bikin? Itu sesuatu yang baik. Dia sembuhkan orang lalu dia bilang, dosamu sudah diampuni. Kau sudah diampuni. Kan begitu. Lalu orang anggap hujat. Karena nggak ngerti, kan begitu. Tapi masalahnya dengan yang ini adalah, ya dia ambil kekuasaan itu. Dia ambil kekuasaan itu, dia mau gantikan. Dia jadi antainya. Antai dari Allah sendiri atau antai dari Kristus. Jadi sekali lagi, ini bicara tentang keagamaan. Tidak bisa tidak, ini pasti keagamaan. Dan membuat orang lain jadi nurut kepada dia di bumi. Ya. Dan itu ya memang gak susah menyebutkannya. Tapi ada banyak cara-cara. Salah satunya ya dia menganggap dirinya sebagai yang perwakilan ya di sini gitu ya. I tell you, hati-hati. Protestan juga hati-hati. Termasuk Kristen Advent hati-hati. Karena banyak kali kita juga menyebutkan seperti itu. Don't worry. Sampaikan saja kepada pendeta. Nanti pendeta yang... Jadi saya imam di sini, saya didengar oleh Tuhan. Ada pikiran seperti itu. Atau anggota sendiri berkata, saya nggak didengar Tuhan, pendeta aja gitu. Come on, kita imam rajani. Sebenarnya gini, fungsi pendeta walaupun disebutkan dengan imam, sebenarnya itu hanya fungsi untuk pelayanan, bukan menjadi taking role. Nggak bisa. Jadi everybody dapat full access untuk bicara kepada Tuhan. Melalui perantara Yesus. Yesus, that's all. Yesus ada di situ. Lalu apa gunanya pendeta? Ya, jangan ambil alih itu. Jadi jangan ambil, nggak bisa. Karena pada akhirnya kecil-kecilan kita sedang melakukan antikris itu. Kita ambil ya. Minta didoain pendeta gitu ya. Iya, karena merasa bahwa hanya 2 pendeta yang nyampe. Hati-hati ya, hanya 2 pendeta yang nyampe. Jangan ya. Tuhan kita ada di sana. Kita ngomong. Dan ada satu oknum lagi, oknum Allah kalahan yang membantu kita berdoa katanya kan. Yaitu Roh Kudus. That's Oke, dan kita melihat dari ciri-ciri ini memang tepat bahwa ini adalah sistem keagamaan yang merebut otoritas Allah untuk dan fungsinya untuk mengampuni dosa ya, pendeta, dan menyatakan diri lebih tinggi atau sama dengan Allah, wakil Allah di dunia ini. Oke, dari kabar buruknya di Wahyu 13 binatang ini di ayat 8, dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Dan di ayat 14 di Wahyu 14 ayat 4 dikatakan orang-orang ini atau yang sudah dijelaskan di ayat 1-3, mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Seperti apa ini orang-orang yang mengikut anak domba itu kemana saja dia pergi, dan bagaimana agar nama kita tertulis di kitab kehidupan supaya kita tidak terikut di dalam orang-orang yang menyembah binatang ini. Mungkin dari Bang Sandi dulu. Oke. Sebelum ayat itu, berarti di situ ini bicara mengenai 144 ya, orang yang di dahinya tertulis namanya dan nama bapaknya, artinya nama Yesus dan bapaknya. Nah, kalau kita pertama mungkin harus pastikan di dahi kita tertulis namanya dan nama bapaknya, yaitu itu digambarkan lebih kepada karakter dan tabiat kita. Ya tadi hipomone ya, dia lebih kepada orang yang si pemelihara tadi ya. Dia dengan tekun, mungkin dengan teguh memelihara akan tabiatnya. Jadi setelah dimateraikan, berarti kita sudah sah milik Allah. Nah, sebenarnya saya mau bertanya ya kepada pendeta, apakah ketika dimateraikan itu penghakiman sudah selesai? Kan kita tadi, sebelumnya kita sudah bicara 2.300 pagi dan petang. Kita percaya kita sekarang hidup di kerajaan yang 10 jari. Ya, sebentar lagi batu akan jatuh. Itulah makanya kita belajar saat ini penghakiman. Kita sedang dihakimi nih. Nah, setelah dihakimi berarti kan kita
oh ini si Sandi berhak mendapat materai. Hmm. Apakah pekerjaan Allah sudah selesai di bait yang maha suci? Itu yang kita belajar kemarin Kak sebelumnya, Yom Kippur, pendamaiannya. Kalau kita merujuk pada kemah suci di hari pendamaian, kan itu semua dibersihkan. Artinya berarti kalau Yesus sekarang menjadi imam besar kita, dia akan selesaikan, kemudian dia akan keluar, dan itu berarti pintu kasihan tertutup, ya kan? Ya. Nah itu nanti mungkin pendeta bisa juga gambarkan. Itulah yang saya kira supaya nama kita tertulis, ya tadi tabiat Kristus, karakter kita sebagai pemelihara ya, materai Allah tadi, yaitu hari Sabat, kita akan keep terus, pelihara terus, ya sampai pada kesudahan kita. Oke, gimana pendeta? Ya, dari urutan yang di Wahyu ya, itu starting dari mana itu untuk meterai? Pasal 5. Iya. Pasal 5, itu ceritanya ya, itu sebenarnya gabungan dari pasal yang keempat ya. Baru masuk pasal 6, ada 6 meterai pertama dibuka. Lalu sebelum masuk ke pasal 8, meterai yang ke-7, kasih interlude. Iya. Itu pasal 7, bicara tentang pemeteraian. Nah, emang apa sih materai yang di pasal 8 ini, yang ke-7 apa sih? Peristiwa, the great event kan, datangnya Yesus. Ya kan? Jadi setelah ke-6 ada masuk, jadi jeda ya, ada jeda sebelum masuk kepada kedatangan Yesus. Nah, waktu kedatangan Yesus kan ini bicara tentang dalam gambaran ya, bahwa Yesus itu datang dengan sabit. Berarti kita bicara tentang agricultural language di sini ya. Dia akan menyabit, dia harvesting, ya kan begitu. Nah, berarti yang di harvest ini kan sudah ditentukan ini mau diselamatkan ini. Dengan demikian pemeteraian ini pastilah terjadi setelah semuanya selesai. Done, everything is done already. Tapi tentu saja jangan bikin panjang-panjang lagi ya. Jadi, oke, setelah pemeteraian akan ada nanti berapa ribu tahun lagi ya. Enggak gitu lagi. Cuman memang ada periode-periode yang lain. Bukan periode, tapi ada event-event lain yang short. Yang short menjelang kepada kedatangan itu. Contohnya saja akan ada petaka. Bukan petaka banyak-banyak, 7 aja. Tapi 7 yang berat-berat kan begitu ya. Jadi amburadul lah dunia ini kan begitu ya. Artinya orang yang telah ditentukan untuk selamat ini akan menderita karena dikejar-kejar, barangkali ada persecution. But remember, mereka yang tidak memilih Allah, yang tertipu dan tetap membiarkan dirinya tertipu juga akan kena petaka. Itu 7 bela itu. So pilih mana? Kan begitu. Jadi kalau ditanya, sudah selesai. In a sense, yes. Walaupun kita tahu bahwa ada jeda waktu ya sampai kepada kedatangan. Jadi sudah dimeteraikan ini. Jadi gini, kita tidak bicara begini ya. Begitu dimeteraikan langsung masuk surga, enggak. Ada periodenya ya. Tapi in a sense, itu sudah ditentukan, sudah selesai. Sudah selesai. Jadi nggak ada lagi perubahan, sudah selesai. Ini sudah kupunya. Tidak ada tambahan lagi. Ya, tinggal tunggulah periodenya. Berarti artinya memang kecenderungan hatinya memang sudah kepada Tuhan ya. Atau barangkali mungkin kalau kita pakai ilustrasi dari sesuatu yang terjadi di perjanjian lama seperti Nuh. Berapa hari kemudian air bah muncul? 7. Ada lama mereka di situ. Tapi kan nggak bisa keluar lagi. Iya. Emang Nuh bilang, lama kali dibuka. Nggak bisa, karena apa? Cerita menyatakan bahwa bahtera itu ditutup oleh Tuhan. Nggak ada remote-nya, nggak ada. Tutup gitu. Jadi tutup. Jadi kamu nggak bisa keluar lagi. Dan yang dari luar nggak bisa masuk. Dan yang di luar nggak juga mau masuk. Ya. Nggak ada hujan. 7 hari mereka diejekin ya dari luar. Ya. That's the thing. Tapi itu bukan ketidakadilan ya pendeta ya. Karena sebelum 7 hari itu sudah ada 120 tahun. Di mana mereka diberikan dan Alkitab menjamin bahwa semua mulut akan mengaku adillah anak domba itu, adillah Allah itu. Oke. Nah, mungkin kita masuk kepada aplikasi ya. Kita akan mempelajari mengenai materai Allah dan tanda binatang masih di pelajaran selanjutnya di bagian kedua. Tapi mungkin dari pelajaran kita pekan ini apa sih aplikasi dalam kehidupan kita, Kak Emi? Yang pasti paling penting dari semua pokok pembicaraan kita adalah Yesus. Amin. Yesus. Apapun yang sementara kita gumuli saat ini, sementara kita pelajari, poin paling penting dari semuanya jangan lupa itu Yesus, hubungan dekat dengan Yesus dan juga Bapa. Oke. Mas Andi. Oke. Kalau dari pelajaran ini saya dapat adalah begitu besar kasih Yesus kepada kita. Ya. Kita ini sebenarnya
harusnya diplot mati, binasa kita. Kita binasa. Dari awal dunia ini dijadikan kita binasa. Tetapi seperti pendeta bilang, Allah beserta kita. Karena begitu besar kasih-Nya, Dia sediakan keselamatan. Ya. Jadi kalau kita bicara wahyu ini, lupakan binatang itu. Lupakan semua. Ada Yesus yang begitu besar kasih-Nya, pengen menyelamatkan kita. Amin. Sekarang pertanyaan, kita mau selamat enggak? Mungkin itu. Oke. Pendeta silakan. Bolehkah kita share dengan sesuatu nubuatan barangkali? Karena tadi gini ya, jadi ini gara-gara diskusi ini, maka saya jadi beralih. Tadi saya pikir pelajaran keberapa yang kayaknya paling penting ya. Ternyata kelihatannya Kak, tadi juga ya dikatakan ya, jadi mengarah kepada steadfast, hipomoni ya. Itu penting itu, hubungannya. Dan kalau kita berangkat dari ayat yang kita bicarakan tadi, Wahyu 14, ayat 12. Setelah ayat itu, ini ayat yang sering dipelentir ya oleh orang. Ketika ada orang baik meninggal, lalu ayat ini dibacakan, dan aku mendengar suara, tuliskanlah, kata Yesus ya, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Ini bukan bicara tentang mati biasa, bukan mati sakit, bukan mati apa, tapi ini mati karena kebenaran. Jadi sebenarnya itu yang menjadi kita punya ransum kalau kita bicara tentang ini. Meterai Allah itu bicara tentang apakah engkau sanggup bertahan setia tetap kepada Tuhan walaupun ada penganiayaan nanti. Iman kepada Yesus sampai mati dibayangkan. Sampai mati tetap setia, turut perintah Tuhan. Bahkan kalau mau didramatisir, dia kan haus tuh. Kasih minum tuh. Minum apa tuh? Anggur bercampur. Setelah dicicipinya, kemudian dia bilang, tidak, ini bukan minumanku. Sebenarnya kan ada dalih ya, ada excuse dong. Ini mau mati loh. Dan biasa itu dikasih, karena apa? Untuk meredakan sakit. Tapi Yesus mau menerima kematian itu dengan sadar. Dengan rasa sakit yang ada. Come on. Apakah kita mau seperti itu? Jadi ini kalau mau ditanya, jadi jangan lagi dipakai ini ayat untuk meninggal-meninggal yang biasa ya. Tapi kalau orang itu memang mati oleh karena kebenaran, mungkin diracun orang, tell this. Berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Ini mati karena kebenaran. Diracun orang, dipukuli orang misalnya. Nah inilah kita. Jadi ada identifikasi ke sana ya, bahwa orang-orang yang mau terima meterai Allah itu suatu saat nanti, kalau Yesus artinya datang dan dia masih hidup, kita akan mengalami ini. Tapi don't worry, upahnya lebih besar daripada siksa penderitaan yang kita alami. That's all. Thank you. Thank you Pendeta. Dan saat ini kita akan masuk dalam sesi tanya jawab. Jadi bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan atau belum mengerti, silahkan tuliskan di komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat. Oke, kita masuk di sesi tanya jawab dan kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian yang telah menuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat. Dari Heibi Crusader. Pertanyaan saya, atas dasar apa pendeta mengatakan pengadilan orang-orang hidup sudah dimulai atau sedang berlangsung? Ini sepertinya pertanyaan mengenai penghakiman ya, pelajaran mengenai penghakiman. Dimulai dari 1844 dari orang-orang yang mati terlebih dahulu, dari Adam dan Hawa. Nah sekarang atas dasar apa mengatakan pengadilan orang-orang hidup sudah dimulai atau sedang berlangsung? Silahkan Pendeta. Baik, terima kasih Yola. Atas dasar apa mengatakan ada kebenaran firman Tuhan orang mengatakan pengadilan orang-orang hidup sudah dimulai atau dengan kata lain sedang berlangsung. Mari kita buka pertama Daniel pasal 7. Oke. Daniel pasal 7 ayatnya yang ke-9. Mulai ayatnya yang ke-9. Ayatnya ke-9, Yola boleh baca. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan. Lalu duduklah yang lanjut usianya, pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Nah ini adalah gambaran ketika bagaimana Daniel melihat penghakiman itu terjadi. Ya, gambaran di dalam Daniel pasal 7 yang merupakan informasi detail
akan sesuatu yang terjadi di dalam Daniel pasal 8 ayat 14. Ya. Boleh Yola baca. Jadi ayat 9 pasal 7 mau menggambarkan event-nya. Daniel pasal 8 ayat 14 boleh dibacakan. Maka ia menjawab sampai lewat 2300 petang dan pagi. Lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Inilah informasi tentang Kapan? kapan itu terjadi. Jadi penghakiman itu terjadi sejak 1844, digambarkan lewat ketika takhta-takhta diletakkan dan segala sesuatu menunjukkan penghakiman terjadi. Nah, Ya. bagaimana gambaran penghakiman itu sebenarnya terjadi? Bagaimana siapa yang duduk di sana? Siapa yang mengambil bahagian? Saya mau membaca kutipan di dalam The Great Controversy 482. Dia katakan seperti ini. Mungkin saya ambil dari bahasa Inggrisnya terlebih dahulu untuk beberapa waktu, kemudian kita lihat secara pengertiannya langsung. Ya. As the books of life record are open in the judgment. Jadi pada saat penghakiman, kitab-kitab plural, Ya. kitab-kitab catatan dibukakan, ya. Kitab-kitab catatan. The lives of all who have believed on Jesus come in review before God. Kehidupan semua orang yang percaya, ya. Kehidupan semua orang yang percaya kepada Yesus diperiksa kembali di hadapan Allah. Jadi catatan-catatan yang dibukakan itu adalah laporan kehidupan orang-orang yang percaya kepada Yesus, ya. Orang-orang yang percaya kepada Yesus. Nah, beginning with those who first live upon the earth. Dimulai dengan mereka yang pertama hidup di dunia. Ya. Pembela kita menghadapkan setiap kasus dan setiap generasi, dari setiap generasi, dan diakhiri dengan yang masih hidup. Jadi penghakiman dalam Daniel pasal 8:14 yang mengatakan bahwa itu terjadi 1844, dimulai oleh dengan mereka yang pertama kali hidup di dunia ini yang tentu sudah tidak eksis, sudah mati, itu akan berakhir sampai mereka yang terakhir kali hidup di dunia. Siapa yang akan terakhir kali hidup di dunia? Tidak tahu. Tetapi frase yang mengatakan bahwa our advocate presents the cases of each successive generation. Generasi-generasi yang ada, setiap generasi. And close with the living. Dan diakhiri dengan mereka yang hidup terakhir kali. Jadi ini bisa menjadi referensi bahwa penghakiman kepada orang yang masih hidup, yang hidup itu terjadi. Kemudian dia lanjutkan. Orang benar yang mati tidak akan dibangkitkan. The righteous dead will not be raised until after the judgment at which they are encountered worthy of the resurrection of life. Jadi selama periode penghakiman ini, selama periode ini sampai dia selesai, tidak akan ada orang yang dibangkitkan. Kecuali dalam kebangkitan-kebangkitan yang istimewa yang sudah terjadi sebelumnya. Oleh sebab itu, mereka tidak akan hadir. Hence, they will not be present in person at the tribunal when their records are examined and their cases decided. Jadi, kita tidak perlu hadir di pengadilan yang terjadi di surga. Tetapi secara fisik dihadirkan dalam bentuk tulisan. Ketika kitab-kitab dibuka, catatan kita dibukakan. Inilah penghakiman itu terjadi. Saat mana terjadi di surga, dimulai dengan mereka yang pertama kali hidup di dunia, sampai mereka yang terakhir hidup di dunia. Sementara berlangsung. Jadi walaupun kita tidak bisa memastikan apakah giliran saya, tapi kita tahu bahwa itu sudah dimulai dan diakhiri oleh orang-orang yang sudah mati, lalu dilanjutkan dengan orang-orang yang masih hidup. Sampai sosok terakhir yang hidup di dunia. Oke, thank you Pendeta. Nah, ini pertanyaan yang selanjutnya, wah luar biasa nih. Dia bilang, ada pendapat yang mengatakan gereja kita sudah menjadi Babel dan adalah panggilan Tuhan untuk keluar dari Babel atau dari gereja. Apakah ini benar? Gereja kita, gereja Advent Babel, ya, jadi keluar dari Babel. Baik, terima kasih untuk yang bertanya dan sudah disampaikan oleh Yola. Terminologi Babel itu tentu dari Kejadian pasal 11 ya. Menara Babel yang secara gamblang menceritakan usaha manusia untuk mencapai Tuhan, tempatnya Tuhan, tapi akhirnya kacau, tidak berhasil. Kemudian muncul juga Babel dalam artian di dalam Daniel pasal 1 itu ya, Daniel pasal 1, dan cerita tentang Daniel itu sendiri, suatu kerajaan yang begitu berkuasa,
powerful dengan dimulai oleh Raja Nebukadnezar di dalam pembukaan Daniel pasal 1 yang menyerang Yehuda di bawah kepemimpinan Yoyakim pada tahun ketiga pemerintahannya. Jadi bangsa yang besar, kerajaan yang kuat, yang kurang lebih 70 tahun menurut Yeremia penawanan terhadap orang Yehuda. Nah, akhirnya juga Babel itu hancur, tidak eksis lagi, digantikan oleh Medo Persia. Nah, kemudian Babel ini juga muncul di dalam Wahyu pasalnya yang ke-17 kalau tidak keliru. Yola boleh sebelum Wahyu 17, Wahyu pasal 14. 14 Ya, ada. Ya. 14. 14 Ayat ayat 8. Betul Dan sekali, seorang malaikat lain, malaikat kedua menyusul dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Jadi kembali terminologi ataupun kata Babel itu muncul. Nah, terms Babylon di sini dalam Wahyu 14 ayat 8 kan merujuk dari kata Babel yang tadi kita ngomongin, yang kita bicarakan, yang secara gamblang menceritakan itu confusion. Ada kehancuran, ada kekacauan, kebingungan, ada kebingungan. Dan itu juga muncul juga di dalam Wahyu pasalnya yang ke-17 yang melambangkan bahwa Babel itu adalah sosok perempuan, figuratifnya yang dipakai sebagai as a woman, sebagai woman. Nah, yang menarik perhatian adalah kata confusion itu, Babel. Ketika manusia pertama melakukan dosa, mereka kan sebelum itu mencerminkan gambar dan rupa Allah, dalam artian mereka tahu mana yang benar dan mana yang salah. Ketika mereka berdosa, mereka lagi tidak eksis lagi atau tidak mengetahui lagi mana yang benar dan mana yang salah. Artinya kebingungan. Bingung mana yang benar mana yang salah. Itu kan yang diwariskan kepada kita sekarang. Yola jadi berpikir mana yang ini benar nggak, ini yang salah nggak. Mau mengambil langkah. Nah, jadi itu diwariskan. Nah, sekarang bagaimana dengan terminologi yang mengatakan bahwa gereja Masih Advent hari ke-7 itu adalah Babel. Nah, sejarahnya memang muncul ketika ada beberapa fakta yang saya mau ceritakan. Mungkin bisa juga melihat program-program Hope Channel yang lain yang menceritakan hal ini. Tapi saya mau baca cerita gerakan yang mengatakan bahwa gereja Advent itu adalah Babel, itu sebenarnya muncul pada tahun 1893. Ketika pamflet berjudul The Loud Cry diedarkan secara luas di kalangan gereja. Nah, saya baca keterangan di mana posisi diambil bahwa gereja telah benar-benar murtad sehingga dia menjadi Babel, dan bahwa semua kebenaran Allah orang harus mengindahkan panggilan untuk keluar darinya. Itu kan menjadi pertanyaannya. Ditegaskan bahwa dari mereka yang keluar dari Babel, saya membaca kutipan ini, jemaat sisa Allah akan terbentuk. Jadi dari Babel lah akan muncul jemaat yang sisa. Sebagai bukti dugaan korupsi terhadap gereja, teguran terkuat ditemukan dalam kesaksian untuk individu. Kemudian Ellen White katakan seperti ini di dalam SDABC 12 Juni 1893 ketika dia berada di Wellington, Selandia Baru, dia katakan seperti ini. Mereka yang telah menerbitkan traktat Loud Cry belum berkonsultasi dengan saya mengenai masalah ini. Mereka sebagian besar mengutip dari tulisan-tulisan saya dan meletakkan konstruksi mereka sendiri di atasnya. Mereka mengklaim memiliki pesan khusus dari Tuhan untuk mengumumkan gereja Masih Advent hari ke-7 Babel. Menyatakan kejatuhannya dan memanggil umat Tuhan keluar daripadanya dan mencoba membuat kesaksian mendukung teori mereka. Bagaimana mungkin mereka menyatakan bahwa seruan nyaring adalah bahwa orang-orang yang memelihara hukum adalah Babel? Setan mengatakan hal yang sama kepada Kristus ketika Yosua berdiri di depan malaikat. Itu ada cerita ya, dia ada pengadilan juga di sana. Setan sedang menyatakan dosa-dosanya begitu besar sehingga dia tidak boleh ditahan untuk menghancurkannya. Kemudian manuskrip 21:18-93. Dan Tuhan berfirman kepada setan, Tuhan menghardikmu. Dia komentari, gereja yang sisa bukan Babel. Gereja yang sisa bukan Babel. Artikelnya berjudul seperti itu. Nyonya White dengan tegas memprotes penggunaan tulisannya ini. Jadi ada informasi pribadi-pribadi yang sepertinya tidak memahami keseluruhan gereja itu seperti apa. Sampai mereka mengeluarkan pamflet dan mengatakan gereja itu tidak pernah ada. Jadi gereja yang
saya kutip ini, gereja yang sisa atau the remnant church itu bukan Babel. Pribadi-pribadi yang penuh dengan kebingungan, yang penuh dengan ketidakpastian, kekacauan, itu lebih kepada sifat dari Babel itu. Apakah ada orang-orang yang sifatnya seperti itu di dalam gereja? Secara personal mungkin ada. Itulah yang harus keluar. Kita harus keluar dari sifat-sifat Babel. Kita harus keluar dari sifat-sifat kebingungan. Supaya tidak bingung, mari akrab dengan Tuhan supaya Dia menuntun kita dalam kebenaran. Oke, dan kita juga belajar di pelajaran-pelajaran sebelumnya bahwa Babel itu adalah satu sistem ya, Pendeta ya. Ya, Satu betul. sistem yang sudah dipalsukan lah istilahnya seperti itu dengan ajaran-ajaran manusia daripada firman Tuhan. Ya, dan tidak mungkin gereja yang sisa itu membuat sistem seperti itu. Ya. Ya, karena itulah yang disebut remnant church. Tidak ada lagi fakta yang menceritakan bahwa, data yang menceritakan bahwa ada umat yang lain. Oke. Thank you Pendeta Ya. untuk jawabannya. Nah Puji teman-teman yang mungkin masih memiliki pertanyaan silahkan tinggalkan di komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat. Kita kembali ke studio. Baik, untuk menutup diskusi kita akan berdoa dipimpin oleh Pendeta Leroy. Mari, saya undang kita semuanya bersatu dalam doa. Bapa di sorga, ternyata kebahagiaan sejati itu bukan dalam bentuk bahwa kami menikmati segala kesenangan duniawi. Tapi kebahagiaan sejati itu adalah jika kami menjadi pemelihara hukum Tuhan dan memelihara kesaksian atau iman Yesus yang setia sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Bapa di sorga, pelajaran ini sedang mempersiapkan umat Tuhan, baik yang sudah percaya maupun yang masih sedang bergumul untuk mau terima meterai Allah dalam Sabat dan menolak ajaran-ajaran spiritisme. Kami dipersiapkan untuk satu peristiwa nanti di mana akan ada pergolakan besar, penderitaan besar, penganiayaan besar. Tapi buatlah kami tetap setia, mulai dari sekarang. Buat kami berani untuk ambil kesimpulan dan langkah maju untuk bersedia kepada pemeteraian Tuhan atas kami. Sehingga kami akan didapati dalam bilangan orang-orang yang akan diselamatkan ketika Yesus datang. Kiranya hipomoni itu boleh benar-benar menjadi bagian kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Leroy, Emi dan juga Bang Sandy yang sudah berdiskusi bersama. Biarlah pelajaran ini akan terus menyemangati kita untuk menjadi pemelihara hukum-hukum Tuhan dan memiliki iman Yesus di dalam kehidupan kita. Kita akan bertemu di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.